almarhum Bribda Faras Naban Atala yang gugur dalam bertugas melakukan penggerebekan narkoba kemarin langsung dimakamkan di TPU Kebun Bunga Palembang. Dua orang pelajar asal Aceh ditangkap aparat Bea dan Cukai Batam karena berusaha menyelundupkan narkoba. Warung ini menjadi kedok seorang bandar narkoba untuk melakukan transaksi narkoba. Polisi langsung meringkus seorang pengedar yang jadi target dalam penggerebekan.
nanti digaris gitu. Terus kayak gitu, nanti ini kain panelnya kita gunting. Supaya nanti kita gunting ini supaya menjadi dua bagian. Ini ya Kak.
mengkonsumsi lagi ya, karena itu membeli buat kita apa juga ya buat diri kakak lah. Pasti insya Allah bakal dicoba untuk gak konsumsi lagi. Tapi terkadang tuh kayak berpikir kalau udah merasa cemas pasti saya berpikir apa nggak konsumsi obat lagi ya biar gak cemas terus biar terus juga kan aku lagi memikirkan aku takut gagal terus jadi kayak merasa ya caranya udah Terus juga nilai kakak turun ya. Terus kakak deh, aku dengar-dengar dari tadi cerita kakak. Terus juga kakak dulu mendapatkan mimpi ya. Terus gimana? Kalau misalnya sekarang akhir-akhir ini gitu. nilai aku turun karena aku juga konsumsi obat. Itu yang ngebuat obat kakak jadi dulu yang turun ya. Kayak kakak jangan Juga karena aku capek belajar juga karena kan aku merasa kayak gimana ya dari awalnya aku udah jadi kanan dari orang tua untuk selalu jadi nilai Terus kakak misalnya tersaingin sama teman-teman kakak gitu. Terus kakak ya gimana gitu ya kayak ya aku bakal merasa kayak gagal karena sebelumnya kan nilai aku juga aku dikenal dengan belajar terus aku juga selalu dapat peringkat yang bagus kayak gitu. oh gitu. Terus habis kayak gitu langsung turun gitu aja. Kakak juga jangan apa sih namanya ngikut pergaulan kayak gitu. Itu juga nggak baik. Buat dia. Terus kakak kalau ini apa sih udah maksudnya kayak habis lulus sekolah gitu kakak niatnya mau ngapain? Aku sih mau buka tempat untuk menjahit ya karena aku mau produksi dompet-dompet lucu dari kain flanel atau dari barang-barang yang udah nggak kepake kayak gitu sih. Gimana itu? Atau Misalkan nanti aku udah keluar dari sini, mungkin aku bakal buka di rumah atau pelan-pelan dulu sih Kak, dari buka di rumah, mungkin nanti punya ritual sendiri, merintis dulu pelan-pelan sih Kak. amin ya kak, semoga tercapai buat untuk usaha buka dompetnya, tokonya. Oke, ya semangat sih buat kamu. Karena emang agak sulit sih masa ngejar nilai gitu, tapi Ya, capek banget Kak, apalagi sampai kurang tidur ya. Sampai kayak setiap kali nilai turun pasti selalu berpikir, aduh gimana ya nanti pasti orang tua marah, terus gak bakal ngebanggain orang tua lagi. tapi orang tua kamu sekarang nggak ada nilai itu. Oh iya, terus kakak kalau misalnya habis selesai buka toko gitu, terus kakak mau ada yang lain nggak? Maksudnya buka usaha yang Kayaknya nggak ada sih Kak, karena Kak aku fokusnya ke jahit aja sih. Mungkin nanti bakal mau nyoba-nyoba buat masak atau bikin kerajinan meronce atau apa gitu. Terus kakak kalau di rumah ngejahit tuh pakai apa? Pakai gini juga atau pakai ada mesin atau pakai tangan sih sama aja. kayak gini? Oh kirain aku kau pakai ini pakai mesin biar lebih gampang gitu. Masih sama aja, bukan mesin atau pakai tangan sama aja sama-sama. Kan bahaya kalau pakai tangan takut kena jarum gitu. Sama aja kan kalau pakai tangan juga aku kena jarum juga ya kita biar gak kena jarum biar lebih hati-hati aja sih. Terus selain buka dompet gitu kakak nggak ada niatan kayak buka toko baju atau toko sembako gitu yang lain selain buka Belum sih ya, karena kan aku juga di lembaga ini fokusnya ke jahit. Ya, jadi kakak
inginkan tercapai. Oh ya, terus kalau misalnya kakak keluar dari sini, kakak buat langsung keinginan buat bisa buka toko gitu, apa gimana? Aku ya cari kerja dulu lain buat modal buka jahitan ya. Gitu. Oh ya, soalnya kan kakak juga punya adik ya, Afia. Semuanya kamu sebagai banting tulang juga buat keluarga. Cuma kamu fokusin juga sekolah, apalagi juga fokus nilai ya, supaya nilai kamu tinggi, terus menghasilkan yang terbaik dah buat diri kamu. Ya, buat diri kamu dah. Kita harus belajar dengan rajin, dengan tekun. Terus kita pasti bakal aku coba biar lebih tekun lagi belajarnya. Terus juga aku juga biar belajar ngerasa nggak takut lagi, takut gagal atau apa. Oke, hal-hal yang paling ditakuti itu kamu jauhin, jangan dideketin gitu, kan kamu jauhin lah, supaya ya biar kamu nggak ngerasa lagi kayak "Wah, aku gagal banget dah jadi orang yang kayak selalu inilah gitu." Maksudnya kayak tadi tuh yang kayak cerita kamu, kan aku dengerin tadi, kayak aku denger cerita kamu kayak kamu takut selalu gagal karena gara-gara nilai gitu. Kamu jauhin hal-hal yang yang kayak gitu. Terus juga jangan apa ya, jangan terpengaruh juga sama teman kamu yang yang udah kasih tahu tadi itu obat-obatan juga. Kamu juga pergaulannya harus dijaga, jangan sampai kayak gitu lagi. Tapi untuk sekarang Afia gimana, udah mulai kayak sedikit berubah atau masih tetap sama kayak yang pas waktu itu? Karena di sini benar-benar dijaga ketat banget sama pihak lembaga, jadi ya di sini lebih konsisten untuk ngerjain pekerjaan aja sih, kayak menjahit, terus olahraga kayak gitu aja sih. Jadi untuk akhir-akhir ini, untuk sekarang ini Afia berarti udah mulai agak sedikit berubah, apa udah berubah sepenuhnya pas kayak Aku nggak bisa bilang berubah sebenarnya karena bukan aku yang memutuskan aku untuk, aku nggak tahu ya, karena bukan aku yang meriksa aku udah berubah sepenuhnya atau belum. tapi kalau untuk menurut kamu kayak menurut kamu nih, untuk diri kamu kayak, udah berubah belum, kayak apa ya, udah berhasil nih masuk ke lembaga masuk lembaga ini, terus sampai Aku udah masuk lembaga ini bukan sama keinginan ya kak, karena Kenapa itu? kan konsumsi obat biar aku nggak cemas gitu. Jadi kamu juga masuk sini karena orang tua kamu. iya. Oh, orang tua kamu. Kau kira kamu masuk sini tuh karena kayak kamu udah kayak kayak merasa bersalah. Terus kayak kamu juga kayak nyari-nyari kayak buat lembaga gitu, dan kamu untuk berubah di lembaga itu biar supaya lebih baik lagi. Kira kayak begitu. Terus selain kegiatan di sini ada apa aja Kak? Maksudnya selain kegiatan yang di lembaga? Ya karena kan aku diem aja di lembaga, jadi ya ngerjain di lembaga aja kakak kalau keluar. Ngerjain tugas. Ngerjain tugas karena kan di lembaga cuma keterampilan aja. Terus Kak, untuk kayak buat tugas-tugas gitu, Tugas-tugas apa maksudnya kak? kayak belajar gitu, kayak buat PR, terus kayak mungkin kayak buat kamu belajar gitu, buat kedepannya. Tahu Ya tapi buat kedepannya ya aku belajar menjahit aja sih kak, karena kan buat masa depan aku bakal buka jahitan kayak gitu. pokoknya kamu harus tetap semangat, terus kejar-kejar juga buat tercapai, buat impian, buat buka toko jahit, kalau nggak toko yang lain juga. Deh, jangan pantang menyerah, jangan
tadi kan obat-obat kayak gitu. Kak pernah minum nggak selain kayak gitu? Apa sama temen kakak gitu? Kalau enggak ya, karena kan obat doang ya, walaupun karena aku merasa kayak aku gagal banget gitu nilai aku baru sekali dapat nilai jelek aja tuh kayak merasa aku nggak bisa ngebanggain orang tua aku, karena aku udah dipercaya banget sama orang tua aku buat ngebanggain mereka, karena sebelum-sebelumnya juga nilai aku kan juga nggak pernah sejelek kayak waktu kemarin setelah masuk sini kayak gitu sih ya. Kakak minum obat kayak gitu ngumpet-ngumpet ya? Ya pasti ngumpet-ngumpet karena kan nggak mungkin orang tua tahu juga, pas orang tua tahu baru dia bilang kenapa minum, kayak merasa cemas dan kayak takut gagal gitu loh. Tapi pas orang tua kamu tahu kamu minum obat kayak gitu, tahu dari mana? Tahu sendiri pas ngeliat Tahu kamu? sendiri karena ketahuan kak ada obat di dalam tas aku, terus orang tua gimana nanya ceritanya bisa tahu? ini obat apa gitu, terus aku bilang nggak jujur, terus akhirnya orang tua cari ini obat apa, dia bilang kenapa konsumsi obat kayak gini, terus aku bilang kayak ya nggak apa-apa, saya cemas aja gitu, aku cemas, aku bilang aku cemas ke orang tua aku karena aku merasa kayak aku takut gagal gitu. Tapi kamu kayak bilang nggak, nilai aku juga turun gitu, masa kayak aku juga minum obat ini juga karena ada sebab gitu. Ya aku bilang kayak gitu karena aku cemas karena aku ketakutan nilai aku turun, terus sebenarnya kejadian nilai aku turun tuh aku jadi kayak merasa gagal kayak gitu sih kak. Terus sampai orang tua kamu marah. Ya sampai marah banget sampai akhirnya aku dibawa ke lembaga. Tapi kamu mau nggak pas awalnya kamu Awalnya aku nolak. ya pokoknya kakak jangan konsumsi obat lagi gitu, udah nggak baik. Ya kita mau konsumsi obat lagi, terus juga aku bakal biar lebih belajar lagi nerima kalau misalkan emang nilai aku kayak gitu sih kak. Oh kamu pokoknya kamu ini aja dah sekolah terus harus dapat uang buat kayak nilai juga gitu pokoknya. Oh iya gimana nih jahitnya? Udah nih kak, udah selesai jahitnya, udah dompet. Wih bagus, sama kita sama, kita mau tukeran nggak kak? Tapi ya Aku maunya warna biru aja karena aku sukanya warna biru. yaudah om saya itu. Terus gimana tadi kegiatannya? Seru sih kak, terus aku juga jadi senang, terus aku juga jadi nggak kesepian, terus juga aku juga nggak jadi merasa cemas kalau nilai aku nanti misalkan nilai aku jelek kayak gitu sih kak. Iya pokoknya kamu harus tetap semangat terus kejar cita-cita kamu sama kejar apa yang kamu inginkan yang tadi kamu bilang ke aku buat bikin apa namanya nih dompet terus juga buka toko sendiri ya kan. Nah, kamu harus tetap semangat. Terus dari dompet dari tadi kegiatan yang tadi terus kamu juga cerita terus buat dompet gimana rasanya? Senang, happy, terus seru, terus juga pokoknya senang sih kak. Oke nanti kalau misalnya aku kesini lagi nanti kita buat lagi tapi bukan buat dompet misalnya kayak buat apa gitu kayak ngejahit bahan nanti aku juga ajarin ke kamu nggak selain dompet doang. Nanti kalau misalnya aku kesini lagi nanti aku bakal ajarin kamu ya maksudnya kayak buat tadi tuh buat baju terus kayak buat kerudung lah. Nah, nanti aku ajarin kamu buat kayak ngejahit gitu. Nah, terus apa ya? Pokoknya kamu juga jangan terlalu terjerumus sama teman kamu dari pergaulan itu. Terus kamu hindari juga teman-teman kamu yang kayak gitu. Jangan mengkonsumsi obat-obat juga. Pokoknya kamu ya
daripada sebelumnya. Mungkin dari aku ya aku bisa kayak gitu doang. Maksudnya kayak Makasih kakak udah datang ke sini, udah kasih waktu aku buat cerita, terus udah kasih waktu aku buat aku bikin kerajinan dompet dari kain flanel dan benang kol. Terus aku juga jadi tahu pola-pola cara bikin dompet kayak gimana. Aku makasih banyak banget sama kakak sih. iya, kakak juga tadi lihat-lihat juga bikinnya udah bagus banget. Kayak punya aku aja kalah karena aku juga belum sesungguhnya banget buat ngejahit sih, Kak. Oke, kakak hebat banget dah. Makanya harus tetap semangat buat kakaknya, buat ngejar nilainya. Makanya jangan sampai nilai sama ranking kakak tuh menurun lagi. Makanya harus tetap semangat. Terus jangan lupa juga sholat. Makanya harus berubah sepenuhnya. Boleh sih, maksudnya kalau misalnya kakak juga nggak mau berubah boleh, tapi kalau bisa tuh harus berubah sepenuhnya, benar-benar kayak merasa diri kakak aku mau berubah gitu, kayak ngeyakinin diri kakak buat berubah. Ya kak, ya dari aku itu aja sih. Nah, Oh ya, semoga ke depannya kamu bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Terus juga semoga toko kamu jadi banyak yang minat juga dompetnya. Karena aku belum buka, mungkin aku masih kayak aman-aman aja sih kalau mau buka. Tapi kalau memang enggak, Allah nggak ngizinin aku buat buka toko, aku bakal cari kerja yang lain sih. Kalau misal kamu nggak jadi buka toko, mau niat kamu mau buka? Misalnya. Aku mungkin mau kerja, atau aku kan dulu bisa masak, mungkin aku mau coba kerja di restoran, masak kayak gitu sih. Tapi sebelumnya ada pengalaman nggak? Misalnya dari masak selain ngejahit? Kan Masak kamu ada sih, karena dulu sebelum aku masuk di panti ini atau di lembaga kayak gitu, aku di rumah suka ngebantuin orang tua masak kayak gitu aja sih Kak. Udah, tadi jangan lupa yang dari kakak, makanya kamu harus benar-benar semangat, harus berjuang buat membangkitkan toko kamu, ya. Semoga tercapailah itu toko impian kamu. Udah, sebelum kayak gitu, ayo kita doa dulu. Kamu tetap semangat berjuang. Maka yang masalah-masalah berlalu itu harus ya udahlah, maksudnya jangan dibuat pikiran terus. Makanya kamu harus semangat, harus benar-benar kayak ngepercaya diri kamu sendiri, kayak kamu jangan pantang menyerah. Udah, dari aku